Ada data yang ditunjukkan oleh salah satu penulis hasil penelitiannya. Jadi dia olah data dari NOAA kalau tidak salah. Datanya diambil, dia olah, kemudian dia masukkan ke salah satu jurnal. Dia tampilkan gambar ini. Significant wave height dari tahun 1991 sampai 2011. Ini data dia olah. Nah, ini kira-kira hasil gambarnya ya. Jadi ini kalau dilihat ini kan yang semakin tinggi ini yang paling kanan ini meter ya. Jadi makin merah itu berarti makin ketinggian gelombangnya makin besar ya. Nah, jadi bisa dicek ya. Indonesia kalau dilihat ini daerah di sini ya. Selatan Pulau Jawa ini potensi gelombangnya besar. Kemudian untuk kita di Papua bisa dilihat ya, pantai utara Papua ya juga ya cenderung tinggi gelombangnya. Ini kan langsung Pasifik kan, jadi gelombangnya juga cukup tinggi. Jadi bukan cuma tinggi gelombang yang berpengaruh, tetapi juga periodenya. Jadi kalau dari rumus tadi, periode itu makin besar periode berarti dayanya makin apa? Makin besar atau makin kecil? Makin besar ya, karena kan dikali ya. H kuadrat kali T. Kan gitu. Jadi makin periodenya makin besar, berarti nanti potensi dayanya juga makin besar. Begitu juga dengan ketinggiannya. Ya. Ketinggian gelombang makin besar, dan apalagi pangkat 2 kan kuadrat. Arti potensinya, powernya akan makin besar. Nah ini data yang tampilkan untuk gelombang, kemudian periodenya di sini dia tampilkan. Nah periodenya juga ini menarik juga ya. Wilayah pantai selatan tadi ini juga periodenya besar. Jadi bukan hanya gelombangnya besar, tapi periodenya juga besar ya. Kemudian di wilayah pantai utara Papua juga ya, ini juga cukup besar periodenya. Jadi ini menarik untuk diteliti ya. Kenapa tadi potensinya sangat besar ya? Potensinya sangat besar, apalagi mungkin ya untuk kita di Papua, daerah-daerah yang terluar ini, 3T, yang pasti sulit, ya kan? Pulau-pulau kecil yang di luar, di wilayah utara ini menarik untuk diteliti begitu potensinya. Karena kan tidak mungkin PLN tarik kabel tuh dari Manokwari ke sana tuh. Gitu. Jadi apa potensi yang ada di sana ya itu yang seharusnya dikembangkan untuk melistriki daerah tersebut. Gitu. Jadi kita perlu belajar banyak jenis sumber energi yang lain ya untuk kemudian mencari mana yang paling baik ya, baik secara teknis maupun secara ekonomisnya begitu. Nah, kita belajari dulu teorinya satu persatu ya dari energi terbarukan ini. Ya ini sumbernya ya. Di sini ada sumbernya itu potensi energi dari tulisan Trias Dian ini tahun 2018. Dia mengatakan bahwa potensi seluruh Indonesia itu sekitar 1,49 terawatt. Dengan pertimbangan gelombangnya itu 10 kilowatt per meter. Ya. Nah, dari potensi yang ada ini, bagaimana mengekstrak energinya? Ini kan hitung-hitungan ya. Oh sekian potensinya, sekian potensinya. Nah, potensi ini kira-kira bagaimana mengekstraknya? Bagaimana mengubah energi itu jadi energi yang kita bisa gunakan dalam hal ini energi listrik ya. Nah, Indonesia memang masih banyak fokus ke penelitian ya. Nah, yang saya tampilkan di sini
itu yang dikembangkan di dunia ya. Yang banyak dikembangkan di dunia. Mungkin ada lebihnya lagi bagaimana teknologi mengkonversi energi gelombang ya. Saya membahas 7 bagian saja, 7 teknologi yang digunakan. Ada yang namanya, yang pertama oscillating water column. Kemudian ada overtopping device, ada yang ketiga attenuator, yang keempat itu point absorber, kemudian yang kelima oscillating water source converter, yang keenam bulk wave, dan yang ketujuh adalah rotating mass. Kita lihat satu-satu ya, bagaimana itu OEC, bagaimana overtopping dan seterusnya. Pertama kita lihat bagaimana oscillating water column itu. Ini ada gambar, ya. Di situ ada wave. Jadi ini dekat pantai lah ya, dekat pinggirannya sini. Misalnya contohnya begini, ini ada arah gelombang ya tentunya menuju ke daratan. Nah, kemudian dibuat semacam ada ruangan di sini ya. Entah di sini misalnya dari beton atau apa terserah, tapi ada kolom di sini yang kosong ya, berongga dibuat di dalam. Kemudian di dalam ini nanti tentu ada udara yang terperangkap kan di dalam. Nah, ketika gelombang ini ke daratan, dia ke sini, nanti tentu kan ada perubahan tinggi air yang ada di dalam kolomnya itu, dalam rongganya ini, ya, di situ. Jadi misalnya nanti gelombang menuju ke sini, nah, pada saat airnya sudah masuk ke dalam, nanti dia akan mengkompres udaranya ke atas, toh. Nah, jadi udara yang ada di sini kemudian dia mendorong atau menggerakkan turbin yang ada di atas. Gitu. Jadi proses begitu, ya. Jadi kalau turun, ya air yang ada di kolom ini juga akan turun. Jadi kalau misalnya gelombangnya dia kan kalau kita lihat kan biasanya berjalan ya gelombang ya, gitu. Jadi pada saat tingginya, puncaknya, nah di sini air juga naik. Pada saat ke lembahnya air turun. Jadi ada peristiwa di dalam kolom ini, di dalam rongga ini, itu airnya naik dan turun. Gitu. Nah, ketika air di dalam rongga ini naik dan turun, dia menggerakkan turbin yang ada dipasang di bagian atasnya. Seperti itu. Saya rasa skemanya tidak terlalu sulit untuk dipahami ya. Seperti ini. Ini kira-kira bisa kelihatan ya animasinya. Jadi, nah, itu gimana waktu gelombang ini terjadi naik, nah, air di dalam kolom ini juga ikut naik. Dan turbin yang di atas ini ya, akan dia putar. Gitu. Jadi ini diatur sedemikian rupa pada saat air di dalam kolomnya naik bahkan turun, itu putaran turbin tetap sama ya. Tidak bilang putar balik begitu ya. Tidak seperti itu. Tetap putarannya sama. Nah, itu sudah istilahnya diatur ya. Nah, ini teknologi pertama yang sudah banyak diuji coba ya. Nah, yang kedua adalah overtopping device. Nah, kira-kira skemanya kayak gini ya. Jadi ada dibuat semacam penampungan ya, reservoir. Kemudian pada saat gelombang tinggi, dia air masuk ke dalam sini kan. Nah, air terkumpul di reservoir ini dan kemudian keluar dilewatkan ke outlet yang di situ sudah ada turbin. Jadi turbin itu akan berputar ketika air masuk dari atas ya, overtopping dari atas kemudian keluar lewat turbinnya. Nah, kira-kira gambarannya kayak gini, animasinya ya.
dilihat. Ini membayangkan ya. Kelihatan ya. Ini reservoirnya, kemudian nanti keluar di sini. Dan pada saat dia keluar, itu dia menggerakkan turbin yang ada di situ. Di channel keluarannya, outletnya. Nah, kalau PDF kan tidak kelihatan gambarnya kan? Iya, tidak bergerak toh. Ya, jadi di sini kelihatan.